Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang dasar-dasar jurnalistik. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang jurnalistik, kita perlu tahu dulu dasar-dasarnya ya, mulai dari pengertiannya apa, ruang lingkupnya apa saja, produk-produk jurnalistik itu meliputi apa saja, hingga karakteristiknya seperti apa. Baiklah, Anda penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai tentang dasar-dasar jurnalistik, saya sedikit memperkenalkan diri. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai jurnalis atau wartawan selama 5 tahun, dan setelah itu menjadi editor atau redaktur di salah satu harian, juga masih di harian yang sama dengan profesi jurnalis tadi, juga selama kurang lebih 5 tahun. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang ilmu yang saya miliki ya. Jadi bukan saya ingin menggurui teman-teman semua, tapi saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang ilmu yang sudah pernah saya miliki dan sudah pernah saya praktekkan. Nah, sebelum kita nanti belajar lebih banyak tentang jurnalistik, bagaimana membuat berita, bagaimana mengedit berita, bagaimana membuat press release dan seterusnya yang nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Terlebih dahulu kita memahami dulu apa itu dasar-dasar jurnalistik sebagai patokan untuk agar kita lebih mudah lagi dalam mempelajari jurnalistik selanjutnya. Baiklah, dasar-dasar jurnalistik yang pertama kita pelajari dulu pengertiannya. Jadi jurnalistik itu artinya adalah kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya yaitu jurnal, artinya laporan atau catatan. Nah, dalam bahasa Prancis disebut jour atau yang berarti hari. Nah, asal muasalnya ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dujur yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan melalui lembaran tercetak. Nah, secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang sebagai proses, sudut pandang sebagai teknik, dan sudut pandang sebagai ilmu. Nah, yang pertama dari sudut pandang sebagai proses, jurnalistik merupakan aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh wartawan. Jadi ini sebagai proses merupakan aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskannya kepada publik melalui media massa. Dan ini dilakukan oleh jurnalis, dan saya pernah melakukannya selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian sebagai teknik, artinya adalah keahlian atau expertise atau keterampilan atau skill dalam hal menulis karya jurnalistik. Nah, ini karya jurnalistik bisa berupa berita, artikel, feature, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa atau reportase dan wawancara. Nah, ini jadi sebagai teknik itu artinya merupakan keterampilan atau skill menulis karya jurnalistik, kemudian termasuk juga dalam skill peliputan peristiwa atau reportase dan wawancaranya. Jadi nanti di video-video berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana proses peliputan atau reportase yang baik dan juga bagaimana wawancara yang baik. Kemudian sebagai ilmu adalah merupakan bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi atau peristiwa atau opini atau pemikiran, ide melalui media massa. Jadi sebagai ilmu
Jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebaran informasi. Dalam hal ini bisa bentuk peristiwa, opini, pemikiran, ide melalui media massa. Jadi bukan media sosial. Kalau media sosial itu bukan termasuk jurnalistik. Jadi yang masuk kategori jurnalistik ini adalah melalui media massa, baik itu koran, media cetak ya, media cetak seperti koran, majalah, kemudian ada media elektronik seperti radio, televisi, ada media online gitu ya, yang sekarang banyak dan makin menjamur media online di mana-mana. Itu dari pengertian secara konseptual. Kemudian pengertian secara praktis. Jurnalistik adalah pembuatan informasi. Jadi jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita atau news processing dan penyebarluasannya melalui media massa. Jadi secara praktis adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasannya melalui media massa. Nah, dari pengertian kedua ini kita dapat melihat adanya 4 komponen dalam dunia jurnalistik. Yang pertama adalah informasi, yang kedua penyusunan informasi, yang ketiga penyebarluasan informasi, dan yang keempat adalah media massa. Itu 4 komponen dalam dunia jurnalistik. Jadi mesti ada 4 komponen itu, ada informasi, ada penyusunan informasi, ada penyebarluasan informasi, dan media massa ya. Jadi bukan media sosial, sekali lagi media massa. Kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup jurnalistik? Jadi secara garis besar jurnalistik ruang lingkupnya dibagi dalam 2 bagian, yaitu news dan views. Nah, untuk news sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu straight news atau hard news atau berita langsung, dan kemudian feature news atau soft news yang terdiri dari human interest feature, historical feature, biographical and personality feature, travel feature, scientific feature. Nah, human interest feature ini yang terkait dengan tulisan yang terkait dengan yang membangkitkan sisi-sisi kemanusiaan gitu. Jadi orang bisa sedih, orang bisa bahagia, orang bisa ikut tertawa ketika membaca tulisan yang bisa membangkitkan human interest feature ini. Sisi-sisi kemanusiaannya jadi yang ditonjolkan, yang dideskripsikan gitu, sehingga orang yang membaca bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh yang diberitakan. Kemudian sejarah gitu ya, tulisan tentang sejarah, historical feature. Jadi ini juga menarik, misalkan sejarah tentang gua yang ditinggalkan oleh Jepang misalkan. Nah, ini bisa diungkap sejarahnya dari tahun kapan, kemudian di dalam gua ada apa saja, itu misalkan. Kemudian biografi dan personality feature ini juga tentang profil seseorang yang misalkan seorang petani yang bisa meraih sukses, misalkan meraih gelar doktor gitu ya. Nah, ini kisah perjuangannya seperti apa, kisah suksesnya seperti apa gitu. Ini bisa diceritakan dalam news feature yang terdiri dari bentuk biographical and personality feature. Kemudian tentang traveling, kita biasanya suka traveling kemana-mana. Ini kisah tentang kegiatan traveling kita bisa kita tulis juga dalam bentuk feature. Nah, kemudian tentang feature tentang ilmu pengetahuan, jadi penemuan baru, misalkan tentang obat herbal virus corona, misalkan itu dibuat feature, itu juga bagus itu ya. Jadi misalkan dari bahan apa saja, cara membuatnya bagaimana, itu bisa menjadi tulisan menarik tersendiri. Kemudian ruang lingkup jurnalistik yang selanjutnya adalah views. Views adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Nah, jenis informasi ini biasanya dalam bentuk kolom, tajuk rencana, artikel atau opini, kemudian surat pembaca, karikatur, pojok, dan isi. Jadi views ini biasanya
kalau dalam bentuk kolom tajuk rencana ini diisi oleh tim redaksi. Kemudian karikatur pojok esai juga oleh tim redaksi. Nah, ini kalau kolom itu biasanya dari tim redaksi menunjuk tokoh siapa yang biasanya tulisannya rajin, tulisannya bagus gitu ya, dia ditunjuk untuk mengisi kolom itu. Dan ini biasanya rutin. Kemudian kalau artikel atau opini, surat membaca ini yang diisi oleh pembaca. Jadi pembaca yang memasukkan tulisan artikelnya atau opininya. Karikatur ini pojok ini esai juga diisi oleh dari tim redaksi tersendiri. Jadi views itu adalah yang berupa pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Kemudian ada juga iklan, tapi dari ketiganya hanya news dan views yang termasuk produk jurnalistik. Kalau iklan ini tidak termasuk gitu ya. Jadi meskipun iklannya masuk terbit di sebuah media cetak, tapi tidak termasuk produk jurnalistik. Meskipun juga dalam teknik yang digunakan merujuk pada teknik jurnalistik, tapi tetap yang namanya iklan tidak termasuk produk jurnalistik ya. Jadi sekali lagi, iklan tidak termasuk produk jurnalistik. Kemudian bentuk jurnalistik. Apa saja bentuk jurnalistik? Jadi bentuk jurnalistik dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, jurnalistik media cetak atau newspaper and magazine journalism. Kemudian jurnalistik media elektronik auditif atau dalam bentuk radio broadcast journalism. Kemudian yang ketiga, jurnalistik audiovisual atau television journalism. Dan yang keempat, jurnalistik media online atau cybermedia. Jadi ada 4 bentuk setidaknya jurnalistik yang bisa kita pelajari: jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik, jurnalistik audiovisual dan jurnalistik media online. Kemudian produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu apa saja? Yang pertama, media cetak. Media cetak itu bisa berupa surat kabar atau koran harian, kemudian bisa tabloid, bisa majalah, bisa buletin dan lainnya. Kemudian media elektronik itu dalam bentuk radio dan televisi. Kemudian kalau media online itu berupa situs berita maupun yang dalam bentuk aplikasi di HP Android maupun di smartphone gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat kelayakan berita. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat-singkatnya saja. Yang pertama adalah aktual atau terbaru. Di mana berita yang sudah basi atau tidak terbaru itu jelas dinyatakan tidak layak. Apalagi di tengah persaingan media online seperti saat ini ya. Jadi kalau berita sudah dimuat oleh media online yang lain dan media online yang satunya belum muat, maka ketika baru wartawannya baru store biasanya sudah tidak dipakai lagi, karena kecuali ada unsur terbaru lagi yang dibuat dalam berita itu, maka layak menjadi atau layak untuk dimuat atau diberitakan, dipublikasikan. Jadi yang pertama aktual. Kemudian kedekatan. Kedekatan ini bisa diartikan sebagai kedekatan secara geografis dan juga kedekatan secara emosional. Jadi kedekatan secara geografis, misalkan sebuah peristiwa kebakaran rumah, ketika medianya misalkan media lokal di Jayapura, kemudian ada kebakaran rumah di Aceh, tentu tidak menarik berita kebakaran di Aceh. Tentu lebih menarik, lebih layak dimuat apabila ada kebakaran yang terjadi di Jayapura. Nah, kedekatan secara emosional, misalkan berita Persipura, meskipun berita Persipura main di Kalimantan, main di Sumatera gitu ya, tapi ketika Persipura main, meskipun mainnya jauh di luar sana, tidak di kandang, tapi karena ada kedekatan secara emosional, maka berita Persipura tetap menarik bagi warga yang ada di Papua gitu, karena kedekatan secara emosional. Kemudian performance atau keterkenalan. Jadi keterkenalan ini
menjadi pertimbangan berita itu layak dan tidak. Misalkan ada tabrakan motor dengan mobil yang hanya lecet-lecet saja, tapi yang terlibat itu masyarakat umum, maka kurang menarik. Beda dengan misalkan tabrakan meskipun korbannya hanya lecet, tapi yang terlibat tabrakan itu adalah mobilnya Pangdam atau mobilnya gubernur. Nah, itu tentu layak untuk diberitakan karena ada keterkenalan. Misalnya itu ternyata itu yang tabrakan tadi mobilnya gubernur, kok bisa gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan nanti di dalam beritanya penyebabnya apa dan sebagainya. Jadi keterkenalan itu penting untuk apa? Menjadi pertimbangan berita itu layak dan tidak. Kemudian objektif. Jadi tidak boleh subjektif, harus objektif sesuai dengan fakta di lapangan, sesuai dengan data yang ada. Kemudian berimbang, apabila berita itu menyudutkan pihak lain, maka harus ada ruang untuk pihak lain yang disudutkan untuk diberi ruang juga untuk berpendapat atau berbicara tentang hal yang dipermasalahkan misalkan. Kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini, semua harus sesuai dengan data yang didapat di lapangan ya. Tidak boleh ada opini atau pendapat jurnalis dalam pembuatan berita itu, kecuali yang future news itu ya, nanti pandangan jurnalis tentang kondisi keadaannya bisa dicantumkan di sana. Tapi untuk yang berita-berita hard news itu semuanya harus sesuai dengan fakta yang ada, tidak boleh ada pencampur adukan fakta dan opini. Kemudian yang ketujuh, akurat. Jadi faktanya harus akurat, sekali lagi tidak boleh mengambil data, misalkan mengambil data tentang kasus corona terbaru, maka untuk data akuratnya berarti sumbernya harus dari tim gugus tugas gitu ya, atau dari Satgas COVID-19 di tempat tersebut. Tidak boleh mengambil misalkan dari orang atau dari relawan yang tentunya bukan dari sumbernya langsung, itu artinya kurang akurat. Jadi data akurat itu ketika mengambil dari sumbernya langsung dan dari orang yang berkompeten untuk memberikan data tersebut. Itu paling tidak 7 syarat kelayakan berita. Kemudian kita masuk tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan berita. Nah, untuk membuat suatu berita, maka tahap yang pertama adalah mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita, yaitu tadi seperti aktual, faktual, penting, dan menarik. Jadi nilai berita ini juga mirip-mirip dengan kelayakan berita tadi. Jadi harus aktual, faktual, sesuai fakta, penting, dan menarik, dengan memenuhi 6 unsur berita, yaitu 5W dan 1H. What, W yang pertama what, apa yang terjadi. Kemudian W yang kedua who, atau siapa yang terlibat dalam kejadian itu, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan seterusnya. Kemudian where, di mana tempat kejadiannya, when, kapan kejadiannya, why, kenapa hal itu bisa terjadi, dan how, bagaimana proses kejadiannya. Nah, fakta dan data yang sudah dihimpun itu ditulis berdasarkan rumus 5W1H tadi, dengan menggunakan bahasa jurnalistik yang spesifik atau yang kalimatnya pendek-pendek, kalimatnya baku dan sederhana. Kemudian harus komunikatif, yang bahasanya harus jelas, langsung ke pokok masalah, mudah dipahami orang awam. Nah, ini seperti apa nanti insya Allah akan saya jelaskan lagi di video berikutnya. Kemudian komposisi naskah berita. Komposisi naskah berita ini terdiri atas head atau judul, kemudian deadline atau baris tanggal, yaitu nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita itu dibuat, plus nama medianya. Jadi misalkan Surabaya tanggal sekian, kemudian itu tadi misalkan yaitu nama tempat berlangsungnya peristiwa, misalkan Surabaya, kemudian tanggalnya dan nama medianya apa, misalkan Sapos atau apa gitu ya.
Nah, ini juga tergantung kebijakan medianya masing-masing. Kadang ada yang cuma menyebutkan tempat kejadiannya saja tanpa menyebutkan tanggalnya, karena tanggal biasanya tercantum di dalam berita juga. Dan ada juga yang hanya menyantumkan nama medianya. Kemudian lead atau teras beritanya atau paragraf pertama yang berisi bagian penting atau hal yang paling menarik. Jadi lead beritanya itu atau paragraf pertamanya itu yang berisi paling tidak ada unsur 5W1H tadi, itu sudah masuk di dalam teras beritanya. Kemudian body atau isi berita itu berupa uraian atau penjelasan dari yang sudah tertuang di dalam lead. Jadi penjelasan mengenai kronologinya bagaimana, kasusnya bermula seperti apa gitu ya, itu dijelaskan di isi berita. Baik teman-teman, selanjutnya sekilas tentang sejarah jurnalistik ya. Jadi kita belajar sedikit tentang sejarahnya secara sekilas saja ya. Jadi jurnalistik pers itu mulai dikenal itu pertama pada tahun 1744 ketika sebuah surat kabar bernama Bataviasche Noveles diterbitkan dengan penguasaan orang-orang Belanda waktu itu. Kemudian pada tahun 1907 Medan Prijaji sebagai surat kabar pertama milik bangsa Indonesia terbit di Bandung. Waktu itu Medan Prijaji dimiliki dan dikelola oleh Tirto Hardi Suryo alias Raden Mas Jokomono. Nah, kemudian jurnalistik pada era Orde Reformasi, sejak kejatuhan rezim Soeharto waktu itu, kebebasan jurnalistik berubah secara drastis menjadi kemerdekaan jurnalistik. Waktu itu Departemen Penerangan sebagai malakat pencabut nyawa pers dibubarkan. Jadi waktu itu kan yang namanya media itu sangat dikontrol secara ketat oleh Departemen Penerangan. Kalau media itu ekstrim, kritik-kritik pemerintah tidak searah dengan kebijakan pemerintah, maka media waktu itu sebelum pada masa rezim Soeharto itu sangat rentan untuk dibubarkan atau dibredel ya waktu itu ya. Nah, sejak Undang-Undang Pokok Pers tahun nomor 21 tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99, maka siapapun bisa menerbitkan dan mengelola pers. Jadi sejak itu pers juga menjamur di mana-mana, pers tumbuh di mana-mana. Siapapun bisa menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi pers manapun. Jadi setelah reformasi ini kebebasan pers menjadi terbuka lebar. Tapi ya juga dampaknya ada yang kadang memanfaatkan situasi dengan mengatasnamakan pers. Nah ini juga, nah ini nanti bagaimana ketika kita komplain terhadap media, terhadap pers, ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang kurang pas, nanti insya Allah akan saya jelaskan di video berikutnya nanti. Nah, dengan siapapun bisa menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi pers. Ini organisasi pers ini ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada IJTI, Ikatan Jurnalis TV Indonesia, dan masih banyak organisasi pers lainnya. Ruang lingkup pers sendiri mengandung dua arti sempit dan arti luas. Nah, dalam arti sempit, pers hanya menunjuk pada media cetak berkala, dan dalam arti luas, pers selain menunjuk pada media cetak berkala juga mencakup media elektronik auditif, media elektronik audiovisual, media elektronik audiovisual berkala, dan media online. Jadi pers dalam arti luas disebut juga media massa. Kemudian apa fungsi utama pers? Nah, fungsi utama pers paling tidak ada 5 ya. Pers sebagai pilar ketiga penegak demokrasi itu mempunyai sedikitnya 5 fungsi yang berlaku secara universal. 5 fungsi utama. Yang pertama,
to inform atau untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kemudian yang kedua to educate, untuk memberikan edukasi atau pendidikan. Yang ketiga to influence, untuk memberikan koreksi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas, itu bisa dikritik, dikoreksi melalui media, bisa disorot melalui media. Kemudian to entertain, untuk rekreasi atau hiburan gitu ya. Jadi pers atau media massa juga berfungsi untuk memberikan informasi yang menghibur. Jadi supaya tidak bosan juga ketika hanya menyajikan informasi yang tegang-tegang tentang politik, tentang kriminal. Jadi supaya bervariasi, supaya tidak monoton, maka pers juga berfungsi sebagai entertain atau untuk rekreasi atau hiburan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mediasi, to mediate, untuk memediasi. Jika ada, misalkan ada suara masyarakat yang arus bawah, masyarakat pinggiran yang tidak sampai ke pejabat di pusat, itu maka aspirasi itu bisa dimediasi melalui media massa. Jadi itulah fungsi media massa. Jadi itu 5 fungsi utama media massa. Baik teman-teman, materi terakhir dari dasar-dasar jurnalistik adalah tentang karakteristik pers. Nah, karakteristik pers sendiri adalah ciri-ciri spesifik dari pers. Nah, paling tidak terdapat 5 ciri spesifik pers. Yang pertama adalah periodisitas. Jadi pers atau media massa itu harus memiliki ciri periodisitas, artinya memiliki periode dalam melakukan penerbitan yang secara teratur atau periodik. Jadi harus terbitnya secara teratur atau periodik, tidak bisa hari ini terbit besok tidak, kadang terbit kadang tidak gitu ya. Tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak, itu nanti akan ditinggalkan oleh pembaca. Jadi harus secara periodik, harus secara teratur, secara kontinu. Demikian juga media online. Media online hari ini misalkan kalau yang wartawannya masih terbatas, hari ini liputan, besok tidak, besok liputan, besok tidak. Nah, itu otomatis akan kalah bersaing dan akan ditinggalkan oleh pembaca. Makanya harus, kalau online ya kontinu tiap hari, ya tiap hari tiap ada berita harus tiap langsung diterbitkan, diupload gitu ya di websitenya. Itu. Kemudian yang kedua, publisitas. Publisitas itu artinya mengedepankan kepentingan publik. Jadi penempatan berita, foto atau tayangan visual yang terbit itu, yang tayang itu harus yang sesuai dengan syarat nilai berita itu. Jadi bukan atas kepentingan tertentu gitu. Jadi misalkan ada pesanan, berita ini tolong dinaikkan ya. Padahal kalau dilihat dari nilai-nilai beritanya kurang memenuhi syarat, tapi karena ada pesanan dari oknum tertentu sehingga dinaikkan, itu juga ini menyalahi aturan sebenarnya itu. Jadi pers itu sebaiknya harus sifatnya, cirinya adalah publisitas. Jadi tidak boleh didikte oleh kepentingan tertentu. Nah, ini kalau pers sudah didikte oleh kepentingan tertentu, maka biasanya umurnya tidak lama. Biasanya akan gulung tikar secara otomatis. Misalkan ada pers itu, media massa yang muncul atau lahir karena misalkan ada musim politik gitu, pilkada misalkan, maka biasanya setelah pilkada dia akan gulung tikar secara otomatis, karena memang lahirnya bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan politik tertentu. Jadi misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga cirinya adalah aktualitas. Aktualitas itu artinya ya mengedepankan sesuatu yang aktual, yang hangat, yang lagi fenomenal, yang banyak dibicarakan orang, kejadian yang penting, yang aktual, yang baru terjadi gitu, atau yang ke depan, yang akan terjadi ke depan gitu ya. Jadi yang aktual. Nah, ini itu yang selalu dipublikasikan oleh pers, oleh media massa. Jadi kalau sudah basi ya otomatis orang tidak akan baca, orang tidak akan menonton beritanya dan seterusnya. Kemudian ciri yang keempat adalah universalitas. Artinya di sini mempentingkan keumuman gitu ya. Artinya misalkan sesuatu yang umum, misalkan kemanusiaan. Jadi pers itu
mengedepankan sisi kemanusiaan itu misalkan tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, ras gitu ya. Jadi istilahnya di sini tidak ada istilah diskriminatif gitu ya. Jadi yang berlaku adalah hal yang bersifat universal, tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima adalah objektivitas. Objektivitas dalam hal ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan pendapat pribadi atau opini pribadi dari sang jurnalis atau penulis, jadi atau dari tim redaksinya. Jadi berita yang disajikan itu adalah senantiasa yang objektif, bukan subjektif gitu ya. Ketika 5 karakteristik pers ini senantiasa ada dan senantiasa dipegang oleh media massa, maka insya Allah media massa itu akan selalu eksis ke depan gitu ya. Karena ya itulah nih, kalau sudah tidak memiliki ciri-ciri seperti itu ya maka otomatis akan dimakan oleh waktu itu sendiri, akan gulung tikar secara otomatis gitu ya. Nah, ini dengan ciri-ciri 1, 2, 3 sampai 5 ini juga ini menjadi pembeda dengan antara media massa dengan media sosial. Nah, kalau media sosial itu kan tidak ada, pertama tidak ada periodisitas misalkan. Jadi misalkan admin grup informasi kabupaten ini, provinsi ini misalkan. Nah, ini kan kadang mempublikasi informasinya itu tidak secara periodik, tidak secara kontinu, tidak secara teratur gitu ya. Jadi misalkan Facebook itu ya, atau grup-grup WA itu kan juga berita-berita yang disajikan atau informasi yang disajikan itu tidak secara teratur. Jadi makanya ketika misalkan ada kasus hukum yang akibat media massa dan media sosial ini, penerapan hukumnya juga berbeda. Kalau orang misalkan terjerat kasus hukum karena pencemaran nama baik melalui media sosial, maka ya dengan undang-undang IT atau dengan KUHP. Tapi kalau misalkan ada kasus hukum yang dilakukan oleh oknum media, itu ya kasus hukumnya dengan undang-undang pers gitu ya, atau lewat jalur Dewan Pers dulu gitu, supaya karena ini di sini kalau munculnya di media massa, maka di situ ada istilah hak jawab, ada hak klarifikasi dari yang merasa dirugikan. Jadi kalau sudah ada hak itu, nah maka penyelesaian selanjutnya juga bisa dilakukan secara damai gitu ya, tidak harus sampai ke proses hukum. Nah, itulah kira-kira karakteristik pers yang bisa saya sampaikan dari materi-materi dasar-dasar jurnalistik. Demikian tadi teman-teman penjelasan dasar-dasar jurnalistik dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ketik di kolom komen. Dan jangan lupa tolong subscribe channel ini supaya channel ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Jangan lupa juga share ke media sosial teman-teman ya. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang ingin membutuhkan informasi tentang jurnalistik ini. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.